Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan tema peran fintech mendorong ultramikro. Pak Munawar, ini kan tentu banyak yang sukses dan tadi jelaskan ada sekian jumlah rekening transaksi, nilainya cukup besar. Tapi tiap hari kelihatannya ini perusahaan-perusahaan fintech kan begitu banyak dan agresif menawarkan. Ini hasil pantauan dari OJK bagaimana agar benar-benar masyarakat terbantu, jangan sampai masyarakat tertipu. Iya, jadi fintech hadir di Indonesia memang dalam rangka membantu orang, khususnya masyarakat yang memang tidak bisa akses ke perbankan, unbankable, jadi UMKM lah. Tapi kenyataannya banyaknya fintech yang hadir di Indonesia, manfaatnya sudah dirasakan, ternyata kemudian ada penumpang-penumpang gelap ini, yaitu fintech-fintech ilegal. Masyarakat akhirnya banyak yang tidak bisa membedakan mana itu yang ilegal, mana yang legal. Begitu dapat penawaran, pas lagi butuh langsung pinjam. Padahal sebenarnya sangat mudah untuk membedakan. Sekarang misalnya di Indonesia ini OJK itu masuk dalam Satgas Waspada Investasi. Ada 13 lembaga di situ, dan Satgas inilah yang kemudian menangani fintech-fintech ilegal, memberantas. Total yang sekarang ini, Mas Primus, jadi yang sudah ditutup websitenya, ditutup aplikasinya itu sudah 2.923 fintech ilegal. Sementara yang legal saja jumlahnya cuma 148, tapi yang ilegal yang sudah ditutup itu 2.923. Artinya sudah sangat banyak. Nah, masyarakat kita tentu saja harus bijaksana, harus mengetahui mana yang legal, mana yang tidak. Karena dampak negatif dari fintech ilegal sudah banyak yang melaporkan, sudah banyak yang merasakan. Nah, masyarakat harus menggunakan yang fintech legal. Bagaimana tahu fintech itu legal? Mudah, bisa dilihat di website OJK. Bisa tanya ke call center OJK. Nah, itu semua nanti akan jelas. Nah, paling gampangnya adalah begini. Kalau kita setiap hari biasanya sering mendapatkan tawaran pinjaman online, itu kami pastikan itu tidak berasal dari fintech legal yang dibawa OJK. Mereka mengatasnamakan fintech, kemudian atau menggunakan biasanya yang sering kita terima nama KSP misalnya, kami pastikan itu tidak di bawah OJK dan sebaiknya masyarakat tidak menggunakan itu. Jadi gunakan saja yang ada di dalam website OJK atau yang legal di bawah OJK dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan kalau bisa yang produktif. Pinjam 1 juta tapi bisa menghasilkan lebih dari itu. Dan meminjam dipastikan bahwa ada kepastian bahwa akan bisa mengembalikan. Jangan kemudian sebagian masyarakat kita ini yang sampai kami ini gali lubang tutup lubang, segitu Mas Bros. Iya, jadi menarik juga ya, 148 saja yang legal ya, sedangkan yang ditutup begitu banyak, 2.923, banyak sekali Pak. Dan itu kerja keras dari Satgas Waspada Investasi ya. Waspada Investasi. Dan Satgas ini lintas lembaga ya, bukan hanya dari OJK. Lintas kementerian lembaga. Kementerian lembaga. Jadi ada juga dari Polri ya, Kejaksaan. Ada dari Polri juga. Nah, oke. Baik, saya mendalami lagi Pak. Pak Munawar, tadi kalau dijelaskan oleh Pak Indra bahwa bank-bank ini bagus mereka. Selain yang konvensional, mereka juga udah mengikuti yang digitalisasi, perkembangan yang paling mutakhir, dan mereka bahkan berkolaborasi. Sehingga kemajuan digital, ya kemajuan bank juga. Sehingga bank tetap relevan. Ini bagaimana OJK memperhatikan ini? Ya, menarik tadi yang disampaikan Pak Indra juga, menganggap fintech ini punya sesuatu yang khusus gitu. Dan memang betul, jadi keduanya ini ternyata dalam perkembangannya ini tidak kemudian berkompetisi. Marketnya itu begitu luas, jadi nggak bakalan kemudian ketemu di satu market yang sama. Justru dalam perjalanannya, kedua industri ini, istilahnya anak muda sekarang itu kolaborasi. Tadi Pak Indra sudah menyatakan, Pak Indra menjadi lender gitu di beberapa fintech, dan betul, data di kami misalnya hingga akhir 2020 kemarin itu ada 77 rekening perbankan di industri fintech. Jadi artinya sudah puluhan perbankan yang bekerja sama dengan fintech. Posisinya lebih banyak mereka adalah sebagai pemberi pinjaman. Di satu sisi fintech lending ini butuh orang-orang atau pihak-pihak yang memberikan pendanaan. Nah, mereka kemudian ketemu perbankan, ya cocoklah di situ. Tidak sulit bagi fintech kemudian untuk menyalurkan. Jadi fintech sudah tahu marketnya, masyarakat kecil, UMKM, perbankan datang kemudian dengan
dananya. Nah, ini akan memudahkan. Dan ke depan tren ini kelihatannya akan semakin berkembang, Mas Primus. Iya. Apalagi OJK baru saja melunching panduan kerjasama BPR dengan fintech, alias sudah semakin banyak yang nanti akan bekerja sama. Ditambah lagi, memang ada persyaratan sekarang ini dari perbankan bahwa kalau mau kerjasama dengan fintech lending dalam penyaluran, maka fintechnya harus statusnya berizin. Nah, ini status berizin ini semakin banyak. Artinya nanti kami yakin optimis bahwa kerjasama ini semakin banyak dan keduanya saling akan mendapatkan keuntungan di situ, Mas. Jadi kalau ada yang mengatakan ini banking old business, digital new business. Nah, ini tidak benar seperti itu ya, karena bagaimanapun juga Saya rasa banking juga sepenuhnya new business juga. akhirnya. Betul, artinya kita lihat perbankan juga sekarang sudah masuk digital. Digital. Ada namanya perbankan digital gitu kan. Dan apakah kemudian itu bersaing di fintech? Saya sampaikan tadi Mas Brumo bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pendanaan ini berdasarkan studi ada yang bilang 1.000 triliun lebih, ada yang bilang 2.000 triliun lebih yang tidak terdanai. Ya, artinya marketnya begitu besar. Silahkan banking mengarah pada sektornya, marketnya, fintech juga ada sendiri. Tidak, kalaupun misalkan bersaing, ya masing-masing akan mendapatkan keuntungan dari situ. Ya. Jadi Pak Indra, ini masyarakat kita yang unbank ya, unbankable banyak sekali, dan BRI kan sudah lama ya. Saya waktu sekolah dasar sudah mengenal Tabanas ya, dan sampai sekarang era digital BRI tetap eksis dan paling besar di tanah air ya. Ini kata kolaborasi, bagaimana kolaborasi oleh BRI dengan fintech-fintech ini, Pak? Ya, saya rasa ini fenomenanya kan terjadi shifting ya Pak ya. Kita masuk ke industri 4.0 gitu, di mana kita masuk ke era broader collaboration ya. Kita saling berkolaborasi karena sudah connected begitu ya, era digital. Nah, di financial juga kita masuk ke 4.0. Di mana banknya juga geser Pak. Tadinya bank itu sebagai closed banking system, di mana bank dengan sistem IT-nya melayani melalui channelnya di Uker, kemudian di mobile banking sederhana, kemudian di EDC, di ATM. Tapi saya rasa dengan era 4.0 yang di mana kita masuk ke ekonomi digital, di mana kita antar industri juga lebur dan saling connected begitu, kita masuk ke era open banking namanya. Jadi kita sekarang bank seperti BRI kita melakukan massive collaboration dengan partner-partner baru yang dulu kita mungkin nggak connect. Seperti misalnya fintech payment, para digital player ya, e-commerce, travel site dan sebagainya. Jadi kita bank dalam hal ini melakukan kolaborasi. Bagi bank juga ini sebuah opportunity karena ada new source of revenue begitu untuk dapatkan fee based, ada nanti nabung di bank begitu. Nah, dengan open banking ini juga kita harus sadar, jadi bank juga tidak bagus di semua hal. Kita mungkin bagusnya di hal tertentu, ada fintech yang bagus di sektor tertentu, ya kita kolaborasi begitu. Seperti sekarang juga even buka tabungan Pak ya, kita tidak bisa memaksa bahwa buka tabungan harus di kita. Customer senangnya buka tabungan di mana? Kalau mau senang buka tabungannya di fintech ya taruh di fintech, kalau senang bukanya tabungnya di e-commerce, buka tabungannya di e-commerce, tidak harus di front end-nya bank. Jadi kita harus mengikuti denyutnya dari customer. Dalam hal ini kita memang obses untuk bisa create value bagi customer kita gitu. Kira-kira demikian. Pak Diki, ini bagaimana kolaborasi fintech ya, peer-to-peer lending perusahaan Anda investasi dengan banking? Iya, memang kalau pertama kali kita mendirikan Investri, Pak, banyak sekali yang bilang bahwa fintech itu akan the end of bank. Tapi dari awal memang kita mengetahui bahwa sebenarnya eksistensi kita pun tidak mungkin menggantikan bank. Kalau dari sisi pandang kami justru komplementari seperti tadi Pak Munawar dan Pak Indra sudah sampaikan. Bagaimanapun juga terutama untuk peer-to-peer lending, kami tidak pernah melakukan yang namanya penghimpunan dana. Jadi semua dana itu tetap berada di perbankan, sistem perbankan. Di kami hanyalah mempertemukan di antara borrower dan lender, dan juga kami melakukan yang namanya credit scoring sehingga semua administrasi maupun persyaratan-persyaratan itu bisa di-handle oleh fintech-nya. Nah, dengan bank sendiri kita kalau investasi sendiri kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam institusi keuangan. Kalau perbankan terutama pastinya salah satunya yang paling besar adalah dengan BRI, dengan BRI Group, bahkan bukan hanya dengan BRI tapi dengan BRI Agro dan BRI Syariah. Samping itu kita juga bekerja sama dengan beberapa bank lain seperti Bank Mandiri maupun Bank Danamon. Seperti itu Pak Primus. Ya. Kalau lihat dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, dari 64 juta
usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah digital itu 12 juta, jadi masih banyak sekali, itu kecil sekali. Nah ini apa sebetulnya hambatan, halangan ya, yang kok nggak bisa Presiden Jokowi berkali-kali go digital dan perhatian pemerintah terhadap UMKM dengan mendorong digital itu luar biasa. Apa sebetulnya kendala yang dihadapi di lapangan ya? Barangkali Pak Indra ya, kesulitan di lapangan sebetulnya. Ada nggak yang ditembuk oleh BRI? Ya, jadi memang adopsi digital ini, ya alhamdulillah juga ada COVID ya. Jadi COVID ini Chief Transformation Officer untuk digital. Jadi memang digital jadi dipercepat, orang akan menghindari kontak-kontak fisik sehingga sedapat mungkin yang menggunakan media digital ini saya rasa juga membuat jadi akselerasi terjadi. Tapi juga kita melihat bahwa kita secepat yang paling lambat begitu. Bahwa masyarakat mungkin memang sudah punya mobile ya, tapi mungkin tidak semuanya dipakai. Mereka menggunakan untuk komunikasi, untuk sosial media, tapi belum untuk transaksi gitu. Nah dalam hal tertentu mereka lebih nyaman masih dilayani dengan human touch begitu ya. Ada misalnya kalau terkait dengan transaksi atau pinjaman, mereka masih kadang-kadang lebih nyaman kalau seperti itu. Tentu solusinya harus ada range dari solusi yang kita sebut dengan O2O, online to offline. Tapi kalau yang sudah nyaman dengan langsung direct digital, fully digital lending begitu, ya mereka bisa melakukan permohonannya dengan seluruhnya dilakukan secara digital. Jadi range dari solusi ada yang memang masih O2O, ada yang memang sudah fully digital, dan itu yang saya rasa itu yang kita harus sediakan supaya nanti kita mengikuti dari denyut atau kesiapan dari secara sosial ya dari masyarakat untuk melakukan transaksi. Kesulitan terbesar apa Pak? Kendala terbesar? Ya mereka belum merasa nyaman aja untuk melakukan transaksi yang sifatnya keuangan begitu ya. Tapi lama-lama mungkin dengan kebiasaan sih saya yakin itu akan semuanya lebih mengutamakan moda digital begitu ya. Ada juga kontribusi dari keterbatasan infrastruktur ICT kita yang belum menjangkau semua karena era pandemi terkuak, ternyata masih banyak wilayah yang belum terjangkau. Ya, tapi saya ingin bilang bahwa belum pernah infrastruktur telekomunikasi sebaik hari ini ya. Bahwa masih ada gap-gap, ya, masih ada blank spot, ya. Tapi saya rasa coverage ada yang sudah di-cover oleh mobile operator sudah jauh lebih, sudah cukup luas meskipun Indonesia ini sangat challenging dibanding negara lain. Karena kita banyak airnya dibanding daratnya begitu dan pulaunya banyak begitu ya. Tapi menurut saya makin lama makin baik dan memang solusinya harus dikombinasikan. Ada yang mobile, makanya BRI punya satelit. Sebetulnya itu kan juga bagian dari karena BRI harus bisa melayani titik-titik yang remote, yang kadang-kadang sinyalnya juga nggak ada. Maka solusi seperti ya itu juga perlu gitu untuk melengkapi dari solusi yang ada di operator mobile. Apakah cukup signifikan kehadiran satelit BRI terhadap? Ya, kalau bagi BRI sangat relevan karena memang challenge kita melayani masyarakat kita kan hadirnya di kalau BRI itu kan follow the people, ada orang, ada BRI gitu. Jadi karena kita ada di tempat-tempat yang 3T gitu ya, terluar, terpencil dan terdepan begitu. Jadi kita hadir seperti itu, maka tentu satelit sangat cocok ya, karena satelit tinggal lihat ke langit, kalau ada bisa melihat ke langit dan connect ke satelit, maka kita bisa dapat koneksi telekomunikasinya untuk bisa melakukan layanan transaksi begitu, Pak. Baik Pak. Pak Diki, apa yang ditemui Pak sebagai fintech peer-to-peer lending Pak? Kendala paling utama para nasabah? Ya, jadi kalau untuk peer-to-peer lending sendiri sepertinya memang itu kan adalah konsep yang baru ya, relatif. Memang sekarang setelah 5 tahun ini sudah lebih bisa diterima, tapi dari awal pun konsep ini cukup tidak dimengerti oleh banyak orang. Sehingga memang seperti yang tadi sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Munawar, sebenarnya semua peer-to-peer lending itu bekerja sama dengan arahan dari OJK, itu bagaimana caranya kita mengedukasi, kita meningkatkan literasi keuangan dari masyarakat, tidak hanya dari segi borrower, tapi juga dari segi lender. Karena ini sangat penting. Kalau tadi yang fintech ilegal itu banyak menyasarkan kepada borrower, di mana mereka meminjam uang tanpa mengetahui misalnya nilai bunganya ataupun
terms and conditions-nya, maka kita juga harus mendidik sisi dari lendernya. Nah, kalau tantangannya sendiri, mengapa mungkin pick up rate-nya belum, inklusinya masih di bawah target digital dari Pak Jokowi, tentunya itu karena pasti ada masa transisinya ya Pak. Mereka juga selain harus membiasakan diri, harus belajar menggunakan aplikasinya, belajar menggunakan sistem digital ini, tapi mereka juga harus meningkatkan rasa nyaman. Karena bagaimanapun juga orang kalau tidak nyaman menggunakan atau menjalankan transaksi keuangannya di handphone, pasti itu akan menjadi semacam barriers of entry untuk mereka mau mencoba. Nah, Investri sendiri kita menyadari hal itu, makanya oleh karena itu sebenarnya kita bekerja sama dengan beberapa partner, di mana partner-partner ini mereka membentuk kelompok, di mana kelompoknya ini justru tujuannya adalah untuk mengajarkan dan mengembangkan para pelaku UMKM, terutama yang ultra mikro, biasanya yang belum terbiasa menggunakan aplikasi di smartphone, mereka diajarkan. Jadi tujuannya adalah mengedukasi terlebih dahulu, meningkatkan literasi, dan ketika mereka sudah memiliki rasa nyaman tersebut, mereka bisa kita tawarkan pinjaman via aplikasi. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam quote-unquote digital sistemnya ini, mereka sudah punya keyakinan bahwa mereka bisa melakukannya, Pak. Jadi bukan hanya ada bisa minjem uang ya, atau bisa minjam uang melalui aplikasi sehingga mereka melakukan langsung melompat tanpa mengetahui sebenarnya persyaratannya ataupun benefitnya ataupun juga pro and kontranya seperti itu. Kalau Investri masih terbatas di Jawa atau sudah sampai keluar Jawa? Kalau saat ini memang kami masih fokusnya di daerah Jawa, Pak. Tapi kita seperti juga dengan arahan dari OJK, kita sudah mulai melihat, kita mulai menganalisa untuk perkembangan bisnis ke luar Pulau Jawa. Kami sadari bahwa berhubung kami juga adalah peer-to-peer lending, di mana dana pinjaman yang kami salurkan itu bukanlah dana dari Investri sendiri, namun dana dari lender, kami juga harus sangat berhati-hati dalam mengembangkan bisnis kami. Jadi ketika kami akan membuka sebuah cabang ataupun bisnis di luar Pulau Jawa, pastinya kita juga akan set up kantor perwakilan di daerah tersebut. Kita juga harus memahami semacam kearifan lokalnya ya Pak, cara kultur dari daerah tersebut agar kami bisa dengan lebih lancar membuka dan mengembangkan bisnis di daerah tersebut. Pak Munawar, menurut OJK kapan bisa ya dari 12 kalau nggak sampai 40 juta, sebutlah sampai 25 juta aja begitu. Itu kapan bisa tercapai, Pak? Silakan, Pak. 25 juta pelaku bisnis. Jadi kan UMKM kita sekitar 43 juta ya. Itu ya, saya rasa ini, Mas. Berapa itu yang bisa mencapai digital semuanya? Sekarang baru 12 juta. Kalau berapa tahunnya memang kami belum punya riset tentang itu. Tapi begini Mas ya. Jadi target borrower atau peminjam baru di kami ini sangat tinggi. Jadi tahun depan ini kita mentargetkan kalau bisa ada peminjam baru itu bisa 8 juta. Bahkan mungkin mudah-mudahan bisa lebih. Artinya ini adalah orang-orang yang baru yang sebelumnya adalah belum menggunakan peer-to-peer lending. Bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya sama sekali belum pernah akses bank. Saya yakin di antara itu adalah orang-orang yang sebenarnya pertama kali akses bank. Jadi meskipun tidak semuanya. Artinya dari total data kami peminjam baru itu 43, saya yakin sebagian di antara mereka ini adalah orang-orang yang sebagian ya, itu adalah orang-orang yang baru bersentuhan dengan industri keuangan misalkan dengan perbankan. Nah, jadi kalau terhadap UMKM, jadi gini, tahun ini OJK, kami dari OJK itu mau menggenjot pendanaan di sektor produktif. Alias memang kita ingin di sektor UMKM ini semakin besar lagi pendanaannya. Seperti yang dilakukan oleh Investri misalnya. Itu adalah platform yang bergerak di sektor produktif. Karena kita melihat bahwa kalau kita bicara nilai tambahnya, kemungkinan besar memang itu ada lebih ke arah yang lebih tinggi. Nah, kita ingin menggenjot ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan memang OJK adalah, kalau tadi Mas Berbos mengatakan luar Jawa segala macamnya, banyak pulau terluar seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, memang kami juga ingin kontribusi ini menyebar juga.
kontribusi di luar Jawa kita juga pengen lebih besar lagi. Artinya tidak semua kemudian masih konsentrasinya di Jawa. Kalau data-data yang kita miliki selama ini memang lebih banyak jauh banget itu adalah masih di area Jawa. Nah, kita pengen teman-teman pemain ini juga untuk ya ke sana. Memang ada banyak beberapa faktor tantangan di sana, khususnya tadi misalkan kalau kita bicara tentang infrastruktur ICT misalnya, kalau kita bicara tentang edukasi atau literasi memang lebih berat di sana. Tapi ini adalah bentuk kontribusi industri ini yang harusnya memang mengarah membantu literasi, membantu program pemerintah untuk meraih daerah yang dikatakan Pak Indra tadi 3T tadi, termasuk adalah kita mendorong fintech ke arah sana. Ya. Pemirsa, Presiden Jokowi menginginkan agar usaha ultramikro itu bisa naik kelas ke mikro, yang mikro naik kelas ke kecil, kecil ke menengah, dan menjadi korporasi. Nah, bagaimana agar usaha ultramikro ini bisa naik kelas? Kami segera kembali setelah jeda berikut.